Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, Bu Guru akan sedikit menjelaskan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada dua. Yang pertama, perkembangbiakan generatif, yaitu secara perkawinan. Dan yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif, yaitu secara tidak kawin. Yang pertama akan kita bahas adalah perkembangbiakan generatif. Ya, jadi video kali ini menjelaskan tentang perkembangbiakan generatif. Pada tumbuhan, alat perkembangbiakannya adalah bunga. Di mana jenis bunga sendiri itu antara lain ada bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Yang dimaksud dengan bunga lengkap ini adalah bunga yang memiliki bagian-bagian lengkap seperti yang sudah kalian gambar kemarin. Ya, kalian kan sudah menggambar bunga, lalu kalian tentukan bagian-bagiannya. Nah, jika bunga tersebut bagian-bagiannya lengkap, maka bunga tersebut dikatakan bunga lengkap. Sebaliknya, jika bunga tersebut tidak memiliki bagian yang lengkap, misalnya tidak memiliki kelopak bunga, nah maka bunga itu dikatakan sebagai bunga yang tidak lengkap. Selanjutnya, bagaimana jika bunga sempurna dan bunga tidak sempurna? Nah, bunga sempurna ini berkaitan dengan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Jadi bunga dikatakan bunga sempurna apabila bunga tersebut memiliki alat kelamin yang lengkap, yaitu ada alat kelamin jantan dan ada alat kelamin betina. Sebaliknya, apabila bunga tersebut hanya memiliki salah satu alat kelamin saja, maka bunga tersebut dikatakan bunga tidak sempurna. Selanjutnya, pada bunga, seperti yang sudah dikatakan tadi, terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin betinanya adalah putik, dan alat kelamin jantannya adalah benang sari. Sekarang kita bahas satu persatu, mulai dari alat kelamin betina, sambil melihat gambar. Pada gambar ini terlihat jelas ya, bahwa putik yang berada di tengah ini ya, putik terdiri dari bakal buah yang ada di bagian dasar ini. Ini namanya bakal buah. Kemudian juga terdiri dari tangkai putik yang panjang ini dan kepala putik yang berada di ujung. Jadi putik ada 3 bagian, bakal buah, tangkai putik, dan putik atau kepala putik ya, dan kepala putik yang ada di ujung. Bakal buah sendiri ini berisi 1 atau lebih bakal biji. Jadi bisa terdiri dari 1 atau lebih bakal bijinya. Dan di dalam bakal biji ini terdapat yang namanya kandung lembaga. Di dalam kandung lembaga inilah terdapat inti sel telur, yaitu inti sel yang dimiliki oleh sel kelamin betina. Ya. Selanjutnya adalah alat kelamin jantan. Alat kelamin jantan adalah benang sari. Benang sari sendiri terdiri dari tangkai sari yang panjang dan kepala sari. Di dalam kepala sari ini terdapat kantong sari.
Di dalam kantong sari inilah terdapat serbuk sari. Di dalam serbuk sari terdapat sel sperma, yaitu sel alat kelamin jantan. Apabila serbuk sari ini jatuh di kepala putik, maka inilah yang dinamakan penyerbukan. Nah, ini penyerbukan ya. Jadi penyerbukan dikatakan adalah jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Bisa jatuhnya, bisa dikatakan melekatnya serbuk sari di kepala putik. Bisa dikatakan bertemunya serbuk sari di kepala putik. Intinya adalah serbuk sari dan kepala putik ini bertatapan, bertemu, melekat. Nah, itulah yang dinamakan penyerbukan. Setelah terjadi penyerbukan, maka akan terjadi pembuahan. Sel kelamin atau inti sel telur yang berada di kandung lembaga ini akan melebur bersama sel kelamin jantan yang berasal dari serbuk sari tadi. Melebur, inilah yang dinamakan pembuahan. Jadi, pembuahan dapat dikatakan meleburnya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Setelah proses pembuahan akan terbentuk yang namanya zigot. Zigot ini akan berkembang menjadi lembaga. Lembaga akan berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji akan berkembang menjadi biji dan bakal buah. Bakal buah akan berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang ada di dalam biji, inilah yang dinamakan calon individu baru, ya, calon tanaman baru. Selanjutnya, macam-macam penyerbukan. Macam-macam penyerbukan. Yang pertama berdasarkan perantaranya. Namanya perantara berarti ada bantuan dari media lain ya. Yang pertama adalah penyerbukan dengan bantuan angin. Disebut anemogami. Yang kedua dengan bantuan hewan. Disebut zoidiogami. Yang ketiga dengan bantuan air. Hidrogami. Dan yang keempat antropogami oleh manusia, dibantu manusia. Nah, ini contohnya. Nah, ini tadi adalah yang contoh penyerbukan oleh angin. Jadi ada hembusan angin. Angin ini akan membawa serbuk sari yang sangat halus itu akhirnya sampai atau jatuh di kepala putik. Kemudian ini adalah oleh hewan, dibantu oleh hewan. Jadi kupu-kupu ketika menghisap sari bunga, dia kakinya kan menempel di bagian serbuk sarinya bunga. Nah, serbuk sarinya itu akan nempel di kakinya kupu-kupu. Kemudian kupu-kupu ini akan terbang ke bunga yang lain dengan membawa serbuk sari.
airnya, serbuk sarinya nempel di putik bunga lain. Nah, itu ceritanya. Kemudian yang ketiga, bantuan air. Nah, biasanya kalau bantuan air ini adalah tumbuhan yang hidup di air. Jadi terbawa air ya sampai di bunga lain. Dan yang keempat adalah dibantu manusia. Nah, ini biasanya yang tidak punya kelamin lengkap ya, bunga tidak sempurna. Dia hanya punya sel kelamin jantan saja atau sel kelamin betina, maka harus dibantu oleh manusia. Dengan cara seperti ini, diambil serbuk sarinya, kemudian nanti serbuk sarinya ditempelkan ke bunga yang lain. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan serbuk sarinya. Berdasarkan serbuk sarinya. Sama ada 4 juga. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri berarti bunganya ada 1, serbuk sari yang ada di benang sarin akan nempel langsung di putiknya dalam 1 bunga. Ya, dalam 1 bunga. Ini namanya penyerbukan sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga adalah serbuk sari pada bunga yang ini akan nempel di putik pada bunga yang ini. Nah, tapi masih 1 tanaman. Tanaman itu kan bunganya tidak hanya 1 ya, pasti ada banyak, pasti ada lebih dari 1. Nah, jadi bunga yang ini serbuk sarinya nempel di putik bunga satunya, tapi masih dalam 1 tanaman. Artinya tanamannya sama nih, 1 tanaman. Kemudian penyerbukan silang. Tanamannya berbeda, tapi masih 1 jenis. 1 jenis, tapi tanamannya berbeda. Namanya penyerbukan silang. Jadi serbuk sari di sini akan nempel di putik sini. Serbuk sari sini akan nempel di putik sini atau sebaliknya dah. Nah, ini biasanya bisa dibantu oleh ini tadi. Bisa terjadi karena apa? Adanya kupu-kupu, ya adanya hembusan angin seperti itu. Kalau tanamannya berbeda. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar terjadi bunganya lain, tanamannya lain, jenisnya juga lain. Nah, ini tanamannya berbeda. Bunganya juga berbeda. Jenisnya juga berbeda. Jadi semuanya berbeda. Kalau semuanya berbeda, ini namanya penyerbukan bastar. Jadi itu tadi adalah macam-macam penyerbukan. Sekian video dari Bu Dwi tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.